Shalom saudara-saudari, pada kesempatan hari ini saya membawakan tema tanda ajaib terjadi dengan sendirinya. Firman Allah dalam Markus 16 ayat yang ke-17 sampai dengan 18 mengatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka yang meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Dan yang selanjutnya dalam Mazmur 72 ayat yang ke-18 mengatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Saudara-saudari, kedua ayat di atas membicarakan perbuatan mukjizat atau tanda ajaib. Bagaimana seharusnya kita memandang masalah tersebut? Di sini ada satu perkara yang perlu kita perhatikan, yaitu tidak ada satu bagian pun dari firman Allah yang boleh digunakan untuk didemonstrasikan atau dipertontonkan. Bukan saja firman Allah dalam Markus 16 tadi tidak bisa dipertontonkan, bahkan setiap firman di Alkitab manapun tidak bisa dipertontonkan. Allah mau melalui tanda ajaib membuktikan dirinya sendiri, membuktikan bahwa dialah Allah. Tetapi Allah tidak mau manusia mempertontonkan atau mendemonstrasikan tanda ajaib. Saudara-saudari, kita harus ingat satu prinsip rohani, yakni iman adalah sesuatu yang sangat wajar. Iman tidak memerlukan kekuatan. Ketika seorang Kristen belum mengenal kebenaran tentang iman, baginya jawaban Allah seolah-olah harus diperoleh melalui berdoa dengan sekuat tenaga. Demikian pula perbuatan mukjizat. Orang yang melakukan tanda ajaib itu tidak merasa kalau ia sedang melakukan tanda ajaib. Orang yang berjauhan dengan Allah barulah merasa hal itu aneh atau mengherankan. Bagi orang yang senantiasa hidup di hadapan Allah, tanda ajaib sangatlah biasa. Tangan Allah adalah sumber tanda ajaib, dan Allah terus-menerus melakukan tanda ajaibnya. Karena itu saudara-saudari, tanda ajaib tidak perlu kita lakukan dengan mengerahkan segenap kekuatan kita. Begitu kuasa Allah dinyatakan di atas diri kita, segera tanda ajaib itu terjadi. Kita telah menjamah satu prinsip penting dalam pengalaman orang Kristen. Dalam pengalaman kita sebagai orang Kristen, ada satu prinsip utama bagi pengabulan doa dan tanda ajaib dari Allah, yakni hal itu terjadi di luar pengetahuan dan perasaan kita, terjadi dengan sendirinya. Saudara-saudari, Allah mau bekerja melalui manusia, namun Ia tidak menghendaki manusia merasa bahwa dirinya bisa berbuat sesuatu. Puji Tuhan saudara-saudari, syukur kepada Allah. Kuasanya begitu besar sehingga perkara apa saja dapat dilakukannya sendiri. Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Semakin lama kita menjadi orang Kristen, kita akan menjadi lebih sederhana. Kita hidup di hadapan Allah sehari lewat sehari, kita akan menjadi makin sederhana. Akhirnya kita akan berkata dari dalam hati kita, Allah lah segala-galanya, bukan aku. Saudara-saudari, jika Anda benar-benar mengenal Allah, pasti perbuatan dan pekerjaannya akan ternyata dengan sendirinya di atas diri Anda. Mulia bagi nama Tuhan.